Pertanyaannya sekarang adalah kenapa KIB ini tidak kunjung mendeklarasikan Ganjar Pranowo? Apa masalahnya? Padahal dalam hari ulang tahun Partai Golkar kemarin, Pak Jokowi itu sudah bicara lebih jelas ya bahasanya. Ayo segera deklarasikan calon presiden. Jangan lama-lama, jangan rangkulan terus, katanya seperti itu. Kalau kita periksa data-data hasil pemilu 2019 kemarin, mungkin kita akan bisa pahami mengapa KIB sampai sekarang belum mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Dari 7 anggota koalisi Indonesia Kerja, 3 beruntung, 4 buntung. Dan disinilah masalahnya. Ternyata kan ikatan Golkar dengan Jokowi itu ternyata lemah. Ikatan P3 juga lemah. Terbukti Golkar pemilihnya kabur sampai 1,2 juta orang dan P3 kabur sampai 1,8 juta orang dan bahkan kehilangan 20 kursi ya. Dan sementara KIB sekarang itu kan terdiri atas Golkar, P3 dan PAN. Perkembangan belakangan ini tampaknya itu PDIP akan masuk bergabung. Jadi KIB plus PDI atau PDIP plus KIB yang kemudian akan mencalonkan Ganjar. Dan kalau gelagatnya seperti itu, yang terjadi kemudian adalah deja vu. Jadi kalau misalnya PDIP plus KIB, maka suara PAN nanti bisa bernasib seperti Golkar dan P3 tahun 2014. Syukur-syukur nanti dia tidak seperti Hanura yang habis kursinya dan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilih Indonesia bersama saya Harun Hussein. Kali ini kita akan fokus membahas tentang masalah Jokowi efek, Ganjar efek yang berhubungan dengan kotel efek atau presidensial kotel efek, dan mengapa Koalisi Indonesia Bersatu KIB sampai sekarang belum mendeklarasikan Ganjar. Koalisi Indonesia Bersatu ini sebenarnya paling awal terbentuk ya. Dia terbentuk sejak awal tahun 2022 kemarin, dan sejak awal KIB ini dinilai sebagai sekoci penyelamat kalau Ganjar Pranowo mendapat masalah atau tidak bisa mencalonkan diri dalam pemilu presiden 2024 mendatang. Dari sisi suara dan kursi, Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri atas Partai Golkar, PAN, dan P3 ini sudah memenuhi syarat presidensial threshold ya. Suaranya memang belum memenuhi syarat karena dia cuma 23,67%, sedangkan syarat suara 25% untuk presidensial threshold. Tapi syarat kursinya sudah memenuhi syarat karena dia mendapatkan total kursinya 148 atau 25,74% kursi dari 575 kursi anggota DPR. Artinya sudah surplus 5,74%. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa KIB ini tidak kunjung mendeklarasikan Ganjar Pranowo? Apa masalahnya? Padahal dalam hari ulang tahun Partai Golkar kemarin, bahkan Pak Jokowi itu sudah bicara lebih jelas ya bahasanya. Ayo segera deklarasikan calon presiden. Jangan lama-lama, jangan rangkulan terus, katanya seperti itu. Tapi sampai hari ini KIB itu tetap belum mendeklarasikan. Kita nggak tahu dia menunggu apa. Padahal kalau melihat calonnya, misalnya Ganjar Pranowo ini kan sebenarnya ada pengamat yang bilang dia adalah copy paste-nya Jokowi. Dan ya kita mungkin bisa menyebutnya Little Jokowi ya. Karena dia dianggap karakternya mirip dan mungkin akan meneruskan program-program Jokowi dalam masa pemerintahnya sekarang. Dan dengan demikian dia juga akan mewarisi Jokowi kotel efek. Jadi
dalam Pilpres 2024 nanti, jadi Jokowi efek itu akan mengalir ke Ganjar karena irisan pendukungnya Jokowi dengan Ganjar Pranowo itu hampir sama ya, sama saja. Tapi kenapa walaupun sudah melampaui presidensial threshold, KIB tetap diam-diam saja menjadi koalisi Indonesia bimbang, atau KIB itu menjadi koalisi Indonesia bingung atau mudah-mudahan tidak menjadi koalisi Indonesia bubar ya. Tapi bukan Indonesia yang bubar, mungkin koalisinya yang bubar, tapi wallahu alam. Tapi kalau kita periksa data-data hasil pemilu 2019 kemarin, mungkin kita akan bisa pahami mengapa KIB sampai sekarang belum mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Hasil Pilpres kemarin, Jokowi itu mendapatkan 55,50% suara. Dan itu berbanding lurus dengan Koalisi Indonesia Kerja waktu itu ya. Koalisi Indonesia Kerja itu ada 7 partai. Koalisi Indonesia Kerja itu total suaranya itu 56,66%. Jadi ya samalah ya. Artinya kalau kita lihat presidensial quartile effect itu memang bekerja dalam Pilpres 2019 kemarin. Tapi kalau kita periksa hasil pemilu, ternyata Jokowi efek itu hanya berlangsung atau dinikmati 3 partai, sedangkan 4 partai lainnya itu tidak menikmati. Artinya dari 7 anggota Koalisi Indonesia Kerja, 3 beruntung, 4 buntung. Kalau kita lihat hasil pemilu kemarin, PDI Perjuangan, partai asalnya Pak Jokowi itu, suaranya naik sampai 3,38 juta. Dan kemudian kursinya naik ya, dari 109 menjadi 128, artinya naik bertambah 19 kursi. Begitupun dengan PKB. Partai Kebangkitan Bangsa itu suaranya naik 2,27 juta. Dan kursinya naik dari semula 47 menjadi 58. Nah, yang paling besar menikmati presidensial quartile effect itu adalah Partai Nasdem. Partai Nasdem itu mendapatkan kenaikan suara sampai 4,2 juta suara. Luar biasa Nasdem. Kemudian kursinya naik menjadi dari 36 menjadi 59 atau bertambah 23 kursi. Tapi kalau 3 partai itu beruntung, ada 4 partai yang justru buntung. Artinya Jokowi efek justru negatif buat mereka. Jadi ada 4 partai yang buntung itu, yaitu Partai Golkar, P3, Hanura, dan PKPI. Partai Golkar itu suaranya turun, jadi turun 1,19 juta. Kemudian kursinya juga turun dari 91 menjadi 85 atau hilang 6 kursi ya. Kemudian P3 itu lebih banyak lagi suaranya hilang. Suaranya turun sampai 1,82 juta. Kemudian kursinya turun dari semula 39 menjadi 19. Artinya P3 itu kehilangan 20 kursi. Sangat banyak ya kehilangan kursinya dalam Pilpres kemarin itu. Sementara 2 partai lainnya ini malah bangkrut ya. Bisa dikatakan bangkrut ya. Partai Hanura itu suaranya turun 4,4 juta. Dari 6,5 juta di 2019 kemarin itu tinggal 2,1 juta. Di 4,4 juta hilang suara partai ini yang didirikan Pak Wiranto ini. Dan kemudian bukan cuma kehilangan kursi, bukan cuma kursinya berkurang, tapi kursinya hilang semua. Karena persentase suaranya kemudian cuma 1,54%.
tidak melampaui parliamentary threshold 4% ya. Partai Hanura ini tragis ya, tapi ada yang lebih tragis, yaitu PKP Indonesia. Tahun 2014 kemarin dalam Pilpres 2014 itu dia menjadi peserta pemilu tapi tidak lolos parliamentary threshold. Dan pada 2019 dia kembali ikut pemilu, mungkin dengan harapan bisa mendapat berkah Jokowi efek ya. Tapi alih-alih mendapat berkah, PKP ini justru mendapat bencana karena suaranya hilang sampai 829.000. Jadi kalau 2014 kemarin suaranya masih 1,1 juta, dalam pemilu 2019 kemarin itu tinggal 312.000. Dia kehilangan 829.000. Jadi partai ini paling bernasib malang, dan lebih malang lagi partai ini karena kemarin PKP ini mendaftar untuk menjadi peserta pemilu 2024 ya. Tapi dia malah gagal dalam verifikasi administrasi. Jadi kita lihat dari 7 partai ini 3 yang menikmati Jokowi efek dan kemudian mendapatkan lonjakan suara, lonjakan kursi. Sedangkan tapi 4 partai justru merugi. Artinya kalau kita maknai dari sisi ini, efek Jokowi itu ternyata lemah. Kita bicara dengan data ya. Artinya Jokowi efek itu ternyata lemah. Karena lebih banyak suara yang keluar daripada suara yang masuk. Sekarang kita lihat data hasil dalam Pilpres 2019 kemarin tuh 7 partai itu mencalonkan Jokowi. Kalau kita lihat modal awalnya itu dari hasil pemilu 2014, modal awalnya itu 62,2% suara. Sementara suara hasil Pilpres 2019 itu cuma ke-7 partai ini cuma mendapatkan secara total 56,66%. Artinya tekor 5,54%. Walaupun angka absolutnya naik ya, karena jumlah pemilihnya memang dari pemilu 2014 ke 2019 tuh naik ya. Tapi persentasenya turun. Yang dihitung di sini kan persentase ya. Jadi kalau kita lihat angka absolutnya itu kan Koalisi Indonesia Kerja itu modalnya 77,6 juta ya. Dia setara dengan 62,2%. Hasil pemilu itu dia mendapatkan 79,3 juta. Secara angka absolut naik, tapi persentasenya turun. Jadi sebenarnya dia merugi. Kemudian kursinya ya dari 338 naik menjadi 349. Cuma naik berapa tuh? Cuma naik 11 ya. Kenaikan persentase kursinya itu cuma 0,34%. Sementara suaranya turun 5,54%. Artinya data ini dapat disimpulkan bahwa memang sebenarnya efek Jokowi itu, atau Jokowi efek itu sebenarnya lemah, tidak kuat. By definisi, presidensial quartile effect atau Jokowi efek itu akan mengangkat semua suara dan kursi partai-partainya, walaupun tidak berlaku secara keseluruhan, tergantung seberapa kuat ikatan partai itu kepada presiden yang diusung. Dan disinilah masalahnya. Ternyata kan ikatan Golkar dengan Jokowi itu ternyata lemah. Ikatan P3 juga lemah. Terbukti Golkar pemilihnya kabur sampai 1,2 juta orang, dan P3 kabur sampai 1,8 juta orang, dan bahkan kehilangan 20 kursi ya. Dan sementara KIB sekarang itu kan terdiri atas Golkar, P3 dan PAN.
Jadi di sini jawabannya. Kalau misalnya kenapa KIB itu sampai sekarang belum mendeklarasikan Ganjar Pranowo, karena mereka khawatir dengan masa depan partainya. Ini persoalannya bisa jadi sudah menyentuh titik hidup matinya partai ya. Sebenarnya mungkin KIB ini akan jalan kalau misalnya yang mencalonkan Ganjar Pranowo itu adalah KIB tok. Artinya hanya 3 partai itu saja yang mencalonkan Ganjar Pranowo. Mungkin mereka akan lebih leluasa mendeklarasikan Ganjar Pranowo, apalagi didukung oleh Pak Jokowi ya. Tapi perkembangan belakangan ini tampaknya itu PDIP akan masuk bergabung dalam, jadi KIB plus PDI atau PDIP plus KIB yang kemudian akan mencalonkan Ganjar. Entah wakilnya siapa, tapi gelagatnya begitu. Dan kalau gelagatnya seperti itu, yang terjadi kemudian adalah deja vu. Deja vu ya. Jadi ini pasti Golkar sudah berhitung. Saya kalau PDIP ikut bergabung untuk mengusung Ganjar, dia kemungkinan bisa tekor lagi dalam Pilpres 2024. Begitupun P3. P3 itu kan suaranya sudah mendekati hampir sudah tidak lolos presidensial threshold ya. Kemarin tuh suaranya tinggal 4,52% ya. Jadi dia masih diselamatkan oleh 0,52%. Kalau sampai hilang 1% saja misalnya, ya partai ini bisa tidak lolos ke parlemen dalam Pilpres 2000, dalam hasil pemilu 2024 mendatang. Jadi bagi P3 ini persoalannya sudah hidup mati. Begitupun dengan PAN. PAN ini kan partai yang juga suaranya semakin kecil ya. PAN itu juga tinggal 6,84%, dan berbagai survei itu sudah memprediksi PAN itu juga kan sudah hampir tidak lolos parliamentary threshold. Dan kita tahu PAN itu basis massanya kan bukan basis massa yang garisnya irisannya dengan Jokowi ya, malah dia itu irisannya lebih ke Anies ya, lebih ke Anies Baswedan. Dia itu Muslim perkotaan ya, Muslim perkotaan modernis, dan mereka itu lebih rasional ya, tidak seperti pemilih di daerah rural yang gampang dimobilisasi. Pemilih-pemilih perkotaan itu lebih sulit dan lebih rasional dalam memilih. Nah, sekarang PAN itu juga pasti berhitung, dia nggak mau bernasib seperti Golkar dan P3 dalam pemilu 2019 kemarin. Jadi kalau salah langkah 3 partai ini bisa bahaya, bisa turun suaranya. Dan itulah yang menjelaskan kenapa misalnya 3 partai ini sampai sekarang belum mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Dan ini misalnya kita bisa lihat ya, ini secara implisit dari statementnya ini di salah satu media, statement Ketua DPP PAN ya, Bima Arya Sugiarto. Dia bilang begini, kita tunggu PDIP. Kalau misalnya PDIP tidak mencalonkan Ganjar, baru kita calonkan. Bima Arya ini kan dia juga tukang survei dulu ya. Dia wali kota Bogor, tapi dia dulu di Carta Politika ya kalau nggak salah itu waktu itu. Jadi dia paham betul efek elektoral itu kepada PAN. Jadi kalau misalnya PDIP plus KIB, maka suara PAN nanti bisa bernasib seperti Golkar dan P3 tahun 2014. Syukur-syukur nanti dia tidak seperti Hanura yang habis kursinya ya dan suaranya. Jadi itu yang menjelaskan. Jadi rupanya KIB ini melihat PDIP itu sebagai ancaman, bukan kawan ya. Jadi kalau misalnya PDIP bikin poros sendiri, mungkin KIB ini akan mau melenggang karena mereka bisa mendapatkan
nanti Ganjar efek plus Jokowi efek kalau misalnya Ganjar itu di-endorse oleh Jokowi ya. Tapi kalau misalnya ke PDIP masuk, ya kejadian seperti 2019 akan terulang. Partai-partai itu akan merugi, habis suaranya, dan beberapa partai itu sudah di warna kuning ya, artinya salah langkah ini bisa nggak masuk parlemen. Padahal partai-partai ini kan sepanjang reformasi selalu di parlemen ya. PAN, Golkar dan P3 itu selalu ada di parlemen. Jangan-jangan 2024 ini menjadi sejarah baru, PAN dan P3 misalnya hilang. Dan masalahnya adalah gelagat-gelagatnya ini kan sudah tidak beres sebenarnya ya. Misalnya Golkar kita tahu juga sudah mulai pecah ya. Artinya sebagian petinggi Golkar, bahkan mantan ketua umum Golkar Akbar Tanjung, Yusuf Kalla itu kan ke Anies Baswedan ya. Walaupun belakangan dibantah, tapi ya tampaknya kuat sekali ke Anies Baswedan. Dan kemudian sudah muncul gerakan-gerakan dari para politisi Golkar yang lain yang bahkan ada yang bikin Go Anies ya, Sirajuddin itu, kemudian politisi senior di Senayan dulu itu politisi Golkar yang kawakan ya. Misalnya Yamin Tawari yang politisi yang cukup punya pengaruh di Indonesia Timur, khususnya di Maluku ya, itu sudah mendukung Anies. Dia bahkan mendirikan relawan Bravo Anies ya. Kemudian Sirajuddin itu mendirikan Go Anies. Kemudian ada Andi Sinulinga. Jadi di Golkar ini malah konfliknya makin melebar antara para pendukung Bambang Susatyo yang dulu kalah dalam pemilihan ketua umum Golkar dengan Erlangga Hartarto. Jadi kubunya Bambang Susatyo ini sekarang berhadapan dengan kubunya Erlangga Hartarto. Jadi kalau misalnya dipaksakan Golkar mendukung Ganjar, bisa-bisa dia cuma bawa gerbong kosong juga ya. Dan P3 lebih parah lagi. P3 ini sudah banyak sekali deklarasi pengurus P3 mulai dari Aceh sampai Jogja sampai di berbagai daerah lainnya itu untuk mendukung Anies. Artinya P3 ini juga sudah mulai gembos ya. Bahkan di Aceh itu ada spanduk Anies Baswedan di DPC P3 Kota Banda Aceh. Kemudian di Medan juga begitu, di Padang, Sumatera Barat, di DIY, di berbagai daerah yang lain itu sudah artinya masanya dan para pengurus partainya di bawah itu sudah membelot ya. Belum lagi gerakannya Habil Marati ya. Habil Marati ini bikin forum Ka'bah Membangun, dan rencananya nanti tanggal 16 November itu akan melakukan deklarasi besar-besaran melibatkan 10.000 orang di Yogyakarta untuk mengusung Anies Baswedan. P3 ini juga kalau misalnya dipaksakan, dia juga mungkin hanya akan membawa gerbong kosong ya, atau gerbong separuh isi lah ya. Karena di bawah itu para pengurus partai-partainya KIB itu justru berinisiatif mendirikan simpul-simpul relawan. PAN juga begitu. Di Purworejo bahkan itu ada ketua DPD PAN Purworejo, Jawa Tengah ya, siap diberi sanksi karena mendukung Anies. Ini namanya Zusron ya. Dia adalah ketua jaringan nasional relawan Anies Baswedan di Purworejo. Dan dia bilang begini, meskipun belum ada arahan mendukung siapa, tapi kalau masa hampir tiap DP dan DPD mendukung Anies Baswedan. Para pengurus PAN di Jawa Barat, di Banten, kemudian DKI Jakarta itu juga sudah lebih ke Anies ya, sudah berpihak ke Anies Baswedan. Dan ini akan menjadi momen yang menentukan untuk PAN ya. Kita tahu kalau PAN ini juga sampai salah langkah, masanya itu sudah siap ditunggu oleh partai-partai lain ya, terutama partai umatnya Amin Rais.
Kemudian yang irisannya hampir mirip juga ada Partai Gelora, itu partai-partai baru ya. Ada juga PKS yang dekat dengan PAN, kemudian partai-partai lainnya. Jadi inilah kenapa KIB itu sampai hari ini tidak mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Karena kalau sampai mendeklarasikan Ganjar Pranowo, mencalonkan Ganjar Pranowo, apalagi di dalamnya ada PDIP, dia tidak mendapatkan Ganjar dan Jokowi efek, tapi kemudian masanya pemilihnya justru lari. Jadi akhirnya kita bisa pahami kenapa KIB sampai sekarang ini tetap menjadi koalisi Indonesia bimbang, koalisi Indonesia bingung, dan mungkin jangan-jangan nanti menjadi koalisi Indonesia bubar. Jadi ini KIB ini sebenarnya dia koalisi yang pertama terbentuk, sudah punya sasaran capres yang jelas, tapi dia tetap berada di simpang jalan karena ternyata chemistry-nya tidak nyambung. Jadi ini pilihan sulit buat KIB karena ini menyangkut hidup dan matinya. Baik, demikian dulu obrolan kita ini. Mudah-mudahan obrolan kita ini ada manfaatnya untuk memahami persoalan yang sekarang terjadi. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar bisa terus memberikan pencerahan. Jangan lupa pula di like, share, dan komen. Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.